Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dunia permelonan, di dunia pembelajaran. Kita belajar bersama tentang budidaya melon ini. Oke, untuk rekan-rekan, untuk hari ini saya akan coba membuatkan video ataupun bukan tutorial ya, pokoknya ya sekedar untuk pembelajaran bersama di fase-fase generatif ini, apa saja yang harus kita lakukan pada tanaman melon kita. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya melakukan spray ataupun penyemprotan ya, mengadakan semprotan berupa fungisida dan insektisida. Baik rekan-rekan semuanya, di video ini akan ada rahasia. Ada rahasia ya, tolong jangan disampaikan ke teman-teman lain ya. Cukup untuk subscriber saya. Nanti bisa dipraktekkan. Ini di dunia permelonan tidak ada yang tahu, tidak ada yang paham, tidak akan ada yang percaya teori-teori ini. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, untuk yang hari ini kita adakan penyepraian setelah kita adakan polinasi atau insen perkawinan. Apa saja yang perlu kita lakukan setelah kita adakan inseminasi, polinasi ya kalau bahasa pertumbuhan ya. Setelah kita adakan pengawinan ini, tentunya sudah ada buah positif yang jadi ya. Misalkan seperti ini sudah positif jadi kalau sudah satu telur ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita adakan pengurangan batang air di bagian atas ya, kita kurangi. Oke, untuk rekan-rekan semuanya begini. Pada polinasi awal, kalau saya di batang ke-9 ini, usahakan menyisakan 5 batang air ke atas. Atasnya langsung kita buang semua mumpung masih kecil ya, tapi jangan lupa disisakan dari batang air ke-9 ini, disisakan 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk cadangan ya. Misalkan nanti dalam polinasi itu enggak jadi, itu di atasnya masih ada stok yang mau dibuahkan kembali, itu jangan sampai keburu-buru ya. Tapi saran saya yaitu sisakan 5 dulu, baru atasnya kita buang untuk mengurangi nutrisi yang ke atas biar fokus ke pembuahan seperti itu. Ini satu contoh, tak contohin ya. Saya ada beberapa pohon, saya terlalu percaya diri ya ketika saya polinasi, dan saya anggap ini sudah bagus nih 3, atasnya langsung saya buang semua. Dari 9 ini cuma 3 saya polinasi, yang atas saya buang semua mumpung masih kecil kan, tidak menimbulkan sampah di sini. Nah, ternyata padahal pohon itu kan subur sekali. Nah, itu ternyata yang jadi itu cuma 1, padahal sudah sebesar telur ini, karena terserang ulat atau apa itu sehingganya kita harus membuang ya, itu tinggal sisa 1 ya. Untung masih sisa 1. Nah, kalau yang disisain 3 itu kena hama semua terus kita buang, kan kasihan ya. Pohon ini nggak ada buah, kalaupun membuahkan harus di ranting atas itu kan nggak lucu ya. Di atas itu ada buah, itu kan lucu ya. Oke, seperti itu rekan-rekan semuanya. Seperti itu proses polinasi. Untuk rekan-rekan saya rasa punya cara tersendiri. Baik, apa saja yang kita spraykan pada kali ini? Baik, pada masa generatif ini adalah masa-masa yang sangat riskan. Riskan yang biasanya pada masa vegetatif itu tidak ada jamur, di masa generatif ini mulai timbul jamur. Karena apa? Itu satu penyebab diantaranya adalah serbuk sari dari bunga jantan itu jatuh, itu menempel ke daun, ke daun, kemudian itu kena embun, terus lembab, itu akan menimbulkan jamur. Nah, seperti itu ya, salah satu penyebabnya. Juga pada masa-masa ini banyak sekali serangga yang datang seperti penghisap daun dan yang lain ulat. Nah, seperti itu kita harus segera
tanggulangi secara maksimal. Baik untuk rekan-rekan semuanya, langsung saja dari beberapa hal permasalahan di dunia permelonan kita. Yang pertama, mohon maaf sekali lagi tidak merendahkan untuk merek dagang lain. Saya selalu percaya dengan produk Syngenta dari zaman dulu. Syngenta mahal memang, tapi saya yakin dengan Syngenta ini saya selalu merasakan sangat maksimal untuk perawatan tanaman. Baik, ini untuk fungisida, ini yang sistemik. Sistemik itu kerjanya walaupun dia terkena sedikit, untuk yang lain sudah bekerja secara maksimal ya. Misalkan kita semprot bagian bawah daun, yang atas pun bisa bekerja. Ini minimal sistemik ini dengan interval pada masa generatif ini, misalkan hari ini kita spray, besok tidak, besoknya kita spray lagi 2 kali. Ini boleh dicampur dengan yang langsung kontak ya, misalkan dengan antrakol atau apa. Nah, kalau saya memakai fungisida bikinan sendiri ini dengan 40.000 jadi 6 liter. Kalau penanaman saya ini untuk 1000 batang ini bisa mencapai sekitaran 3-4 kali tanam ya, dengan modal 40.000. Ini yang saya anggap paling efektif bagi saya. Bukan merendahkan merek lain ya. Buatan sendiri ini sangat efektif pada musim hujan ataupun musim kemarau, aman untuk tumbuh-tumbuhan, tidak ada efek samping nih. Nanti kalau rekan-rekan yang mau bikin, boleh komen di bawah, nanti kita praktek bikin. Baik, untuk berikutnya untuk insektisidanya. Dari awal pertama saya mencoba-coba tanam-tanam di pertanian, untuk kutu-kutuan, untuk ulat-ulatan di yang susah terjangkau oleh spray dengan suspensi konsentrasi rendah. Nah, itu saya memakai Demolis. Ini dari DGW. Dan satu lagi produk yang selalu mendampingi saya adalah Alika. Nah, seperti itu. Oke, untuk spray silahkan lihat, dibaca di aturan pakainya ini. Selalu gunakan dosis di bawahnya. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, berikutnya adalah begini. Setelah kita adakan pruning ini ya, kita potong dahan yang atas, kita jatuhkan ke bawah. Itu kan jadi sampah ya. Jadi sampah, kemudian setelah mengering itu akan menyebabkan timbulnya jamur dan untuk persembunyian beberapa hewan, beberapa serangga, hama yang akan merusak tanaman kita. Baik, untuk itu selama ini untuk menanggulangi hal-hal seperti itu, misalkan untuk spray lingkungan, untuk spray paret. Nah, jadi spray di tanaman dan spray di lahan itu beda ya. Kalau di lahan itu selalu gunakan yang kontak. Seperti saya pakai Neoban. Ini kemudian cukup dari bahan sipermetrin. Seperti kita ketahui semuanya, sipermetrin adalah biangnya obat ya. Dari zaman dulu kalau namanya insek segala macam itu ya sipermetrin, itu biang keroknya itu ya. Nah, ini kita gunakan ini, dan selalu saya campur dengan fungisida bikinan sendiri untuk menyemprot lahan dan lingkungan sebelah ya. Misalkan kan sebelah tanaman melon ini ada tumbuhan padi. Nah, itu untuk sekelilingnya saya semprot, kayak saya spray dengan Neoban dan fungisida bikinan sendiri. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, saya akan buka rahasia ini ya. Tolong jangan dibeberkan ke orang lain. Ini cukup untuk rekan-rekan subscriber semuanya. Baik, apa itu rahasia di dunia permelonan? Baik, kita langsung menuju ke lokasi. Rekan-rekan, ini adalah tanaman yang keriting. Itu keriting. Kenapa tidak saya jalarkan? Ini juga kenapa saya turunkan ya. Ini juga keriting, itu juga keriting. Kenapa saya turunkan? Atasnya keriting ya Mas Bro ya, keriting. Kenapa saya turunkan? Ini sekarang sudah bagus.
Ini keriting habis. Kenapa saya turunkan sekarang menjadi bagus? Ini keriting parah, saya turunkan menjadi bagus. Baik, kita cari lagi. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, rahasia apa yang akan saya berikan? Tapi tolong untuk rekan-rekan semuanya jangan diinformasikan untuk ke rekan-rekan yang lain. Ini cukup rahasia untuk kita berdua saja yang menonton. Oke, kita dengarkan rahasia apa yang akan saya sampaikan. Boleh sambil ngopi, sambil udut dulu. Oke Mas Bro, di antara penyakit melon yang sering menyerang pada tanaman melon dan sering meresahkan para petani melon, di antaranya adalah jamur. Kalaupun untuk kutu daun, untuk ulat, untuk yang lain itu sesuatu yang terlihat, bukan goib ya, jadi mudah diatasi. Baik, ada sesuatu yang nyata, logik ya, tapi tidak semua orang tahu bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Di antaranya adalah seperti yang kita lihat tadi, itu adalah keriting jepok atau setai pertumbuhan. Setai pertumbuhan itu maksudnya pertumbuhannya berhenti ya. Pertumbuhannya berhenti. Baik, kita pakai logika kembali, karena bertani itu harus selalu pakai logika.